Alhamdulillahirabbil alamin, punya usaha jual air minum kecil-kecilan. Ini pun hasil jerih payah selama Bang Toha merantau. Bang Toha kumpulkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ya, meskipun tidak besar tapi ini merupakan salah satu kebanggaan bagi saya sendiri, sahabatku semua, merantau di negara tetangga daripada Malaysia. Alhamdulillah pulang kampung sedikit-sedikit ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Bang, kalau di kampung pagi-pagi sarapannya apa sih? Nah, kalau di kampungnya Bang Toha pagi-pagi sarapannya itu ubi, sahabatku semua. Ubi seperti ini dikasih taburan kelapa, nanti minumnya kopi atau kopi susu. Kebetulan pagi tadi Bang Toha juga buat kopi macam ini ya. Kopi super oleh-oleh daripada Malaysia yang dipadukan dengan ubi, memang sangat mantap sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, disyukuri sahabatku semua. Kalau di kampungnya Bang Toha memang untuk jual sarapan pagi itu juga agak lumayan jauh. Jadinya kalau pagi hari makan apa adanya. Dan ini rasanya juga sangat enak sahabatku semua. Dicampur dengan parutan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Di Malaysia harganya cukup lumayan mahal. Jenis sarapan seperti ini sarapannya orang lama ya sahabatku semua. Pasti kalau orang-orang lama tahu ubi yang Bang Toha makan. Bentuk ubinya itu sangat besar dan kebetulan alhamdulillah Bang Toha dibagi jiran sebelah, karena jiran sebelah kan orang pekebun, jadi setiap kali panen pasti Bang Toha akan dibagi. Dan kali ini Bang Toha ingin membeli jeruk ya sahabatku semua, atau limau. Dan di kampung ini Bang Toha itu jualan TOS kecil-kecilan lah. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit Bang Toha syukuri. Dan ini pun hasil daripada saya merantau di Malaysia. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah punya usaha jualan es teh atau jualan TOS. Nanti Bang Toha akan sepil ya jualannya Bang Toha di kampung. Dan kali ini saya bersama istri mau berbelanja buah jeruk ya Dek ya. Dek, belanja buah jeruk. Harganya berapa jeruknya sekarang 1 kilo? 7.000. 7.000 itu berapa? Oh, satu apa? 1,5 ringgit. Nah, ini istrinya Bang Toha. Salam, Dek. Halo. Jadi istrinya Bang Toha ini kalau cakap di depan kamera ini agak kurang pandai sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku, kali ini Bang Toha mau beli jeruk atau limau. Jadi Bang Toha nanti akan tunjukkan suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Seperti ini suasana kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Jadi di kampungnya Bang Toha ini kiri kanannya itu banyak gunung-gunung. Jadi di sini pun juga banyak lori truk muat batu, muat pasir. Kali ini Bang Toha akan menuju ke tempat penjualan jeruk atau limau. Alhamdulillah hasil merantau daripada Malaysia Bang Toha kumpulkan sedikit demi sedikit untuk jualan di kampung. Ya memang hasilnya tidak seberapa sahabatku semua, tapi setidaknya dari hasil merantau saya ada yang bisa saya lihat. Contohnya punya usaha kecil-kecilan itu juga merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi kita seorang perantau. Kalau di Malaysia rumput-rumput seperti ini tidak ada yang mengambil ya, sampai subur, sampai kering nggak ada yang mengambil. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, rumput seperti ini saja ditanam. Jadi untuk pakan ternak, rata-rata memang warga di sini itu punya kambing, sapi. Ini lihat, ini baru saja ambil rumput untuk
pakan ternaknya. Karena di kampungnya Bang Toha memang mayoritas rata-rata warga hidup bertani. Dan kebanyakan kalau pekerjaannya bertani pasti akan memiliki hewan ternak. Karena hewan ternak tersebut sebagai salah satu aset sahabatku semua atau simpanan. Jadi kalau bila-bila mungkin panen gagal, bisa untuk menutup kebutuhan. Jadi bisa jual anak kambing ataupun anak sapi. Seperti itu sahabatku semua. Dulu Bang Toha juga seperti itu kehidupannya. Tapi karena Bang Toha di kampung itu nggak punya ladang, nggak punya sawah, mau nggak mau harus merantau demi untuk mengubah kehidupan. Di sini kampungnya Bang Toha juga banyak ladang-ladang tebu, dan kerja sebagai pemetik tebu atau pekerja ladang tebu itu sekitar 30 ringgitan sahabatku semua, satu hari penuh itu, atau sekitar 100.000 rupiah. Kalau di Malaysia biasanya satu hari bisa dapat 70 ringgit ataupun 60 ringgit lebih. Dan di sini semua pengerjaan itu pakai manual sahabatku semua. Jadi nggak ada istilahnya alat-alat berat untuk meringankan tenaga kerja, nggak ada. Semuanya pakai manual. Beda dengan di Malaysia, rata-rata alat-alatnya itu sudah modern, canggih, meskipun bekerja di perkebunan. Jadi para pekerja itu tidak istilahnya angkat-angkat berat, terlalu berat. Ada juga yang bekerja sebagai pembelah batu, masih manual sahabatku semua. Yang ini kerjanya lebih agak berat lagi sahabatku semua. Jadi pakai manual, batu dibelah, kemudian nanti kalau sudah batunya terbelah akan diangkat untuk dijual lagi. Satu hari biasanya bisa dapatlah 100.000 rupiah ataupun 150.000 rupiah. Pekerjaan untuk membelah batu tersebut lebih agak berat sahabatku semua. Jadi di Indonesia rata-rata memang kalau kita kerja sebagai buruh kasar, memang hasilnya tidak seberapa. Alhamdulillah sudah sampai di pekannya sahabat-sahabatku semua. Jadi ini kalau di Malaysia dinamakan pekan. Jadi Bang Toha kalau berbelanja itu harus ke pekannya. Dan di kampungnya Bang Toha itu tidak ada pasar raya sahabatku semua. Kalau di Malaysia meskipun berada di pekan kan ada pasar raya, dan ini masjidnya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha itu pekan hanya ada pasar saja, dan pasar kalau sudah pukul 12 sudah tutup. Jadi tidak sampai malam, dan ini sekolahannya. Kalau di Malaysia kan nggak ada jualan di depan sekolah ya, tapi kalau di Indonesia hal biasa. Ya mungkin karena ramai penduduknya sahabatku semua. Seperti biasa kalau di kampungnya Bang Toha memang motor begitu sangat banyak, jadi jarang yang punya mobil. Kalau di kampung orang punya mobil itu bisa dihitung dengan jari sahabatku semua. Kebanyakan kendaraannya motor seperti ini. Kalau di kampung atau di pekan, memang di sini kebanyakan warga nggak pakai helmet, sahabat-sahabatku semua. Jadi hal biasa. Kalau di Malaysia kan rata-rata semuanya pakai helmet kalau ke jalan raya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha nggak pakai helmet, hal biasa. Di sini warga naik motornya juga pelan-pelan. Jadi seperti ini suasana kampungnya Bang Toha. Kalau yang ini sekolah madrasah sahabatku semua. Jadi sekolah madrasah itu biasanya sore hari baru buka. Dan sebentar lagi Bang Toha akan sampai ke kedai penjual limau atau jeruk
Jadi berbeda jauh dengan suasana di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Di Malaysia kan rata-rata kalau di jalan raya semuanya mobil. Kalau di sini rata-rata motor, sahabatku semua. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi ya, sahabatku semua. Dan becak di sini juga masih digunakan untuk alat transportasi, mengangkat barang daripada pasar ke rumah. Kalau di Malaysia kan becak nggak ada. Tapi kalau di Indonesia kendaraan becak masih ada, sahabatku semua, masih digunakan. Dan Bang Toha akan tunjukkan pasarnya. Dan satu hal lagi, sahabatku semua, di Indonesia juga ada penjual air minum secara keliling. Jadi biasanya mereka mengambil dari sumber mata air yang bersih, kemudian dijual keliling dari kampung ke kampung. Dan ini suasana pasarnya, sahabatku semua. Ada abang-abang tukang becak yang sedang parkir di depan pasar. Jadi kalau di Indonesia, becak itu masih menjadi salah satu alat transportasi warga untuk dihantar ke kampungnya, ataupun mungkin kalau warga berbelanja cukup lumayan banyak, bisa pakai becak. Ada yang dimodif menggunakan motor, ada pula yang masih menggunakan kayuhan. Dan ini dia limonya, sahabatku. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di kedai penjual jeruk atau limau. Ini harganya 1 kilo 7 ringgit sih, 7.000 ya Bu ya. 7.000 persamaan dengan 1,5 ringgit. Limau seperti ini, sahabatku semua. 1,5 ringgit. Menurut sahabat-sahabatku semua murah atau mahal? Tapi kalau di Malaysia, limau yang biasanya dibuat es itu harganya juga agak lumayan mahal, sahabatku semua. Sebenarnya nanti Bang Toha juga ingin menanam limau kasturi, ya limau kasturi, yang biasanya kalau di Malaysia dibuat limau es, limau teh OS. Kalau di kampungnya Bang Toha, limau teh OS itu belum cukup populer. Namun Bang Toha punya pengalaman merantau di Malaysia. Bang Toha ingin mencoba untuk menjual minuman tersebut. Beli berapa, Dek? 10 kilo. Habis dalam waktu 2 hari. Alhamdulillah. Kata istrinya Bang Toha, kalau beli limau 10 kilo 2 hari sudah habis. Alhamdulillah, sedikit-sedikit kita syukuri, sahabatku semua. Kalau di Indonesia jual minumannya pun juga harganya terbilang cukup murah meriah, sahabatku semua. Jual minuman limau es dengan harga 2 ringgit saja. Ya memang kalau dibilang untung atau tidak, Bang, untungnya itu sebenarnya nipis sangat, tapi Bang Toha juga istilahnya menyadari ya, karena di kampung kalau dijual mahal itu justru nggak laku. Ya nggak apa-apa, meskipun untung nipis, setidaknya sedikit demi sedikit masih adalah penghasilan dan kiranya bisa menyambung hidup sahabatku semua. Dan istrinya Bang Toha ini maniaga kurang lebih sekitar hampir berapa, Dek? 1 tahun ya? 1 tahun lebih ya? Hampir 2 tahunan lah, alhamdulillah. Jadi meskipun untungnya nggak besar, tapi setidaknya kita juga sambil menolong, sambil bersedekah. Jadi jualan pada intinya kita jangan harus memandang sudut pandangnya untung besar atau tidak, tapi seberapa kita bisa istilahnya berbuat kebaikan untuk warga sekitar. Kira-kira seperti itu, sahabatku semuanya. Alhamdulillah sudah dapat limau atau jeruk. Saatnya kita ke tempat penjualannya, Bu ya. Dan memang saat ini Bang Toha nggak punya mobil, sahabatku semua. Kemarin ramai juga yang bertanya, Bang, beli mobil. Di Indonesia itu kalau mau beli mobil itu harganya cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Kalau di Malaysia mungkin kalau kita punya uang 5.000, 4.000, bolehlah untuk beli mobil yang second. Tapi kalau di Indonesia minimal harus punya uang 25.000, 35.000 ringgit, itu baru bisa, sahabatku semua.
Ya karena rata-rata harga mobil di Indonesia paling tidak itu 90 juta, 100 juta, 80 juta. Itu uang jumlah yang cukup lumayan banyak sahabatku semua. Ya doakan saja mudah-mudahan suatu saat nanti Bang Toha juga bisa beli mobil. Kali ini Bang Toha akan menuju ke tempat penjualan. Dan ini adalah pangkalan becak atau tempat parkir becak di seberangnya pasar. Nanti kalau Bang Toha ada waktu atau besok-besok Bang Toha berbelanja, Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau yang ini kampungnya Bang Toha, kalau yang menuju tempat penjualan air minum adalah kampungnya istrinya Bang Toha. Jadi jarak dari kampung saya ke kampung istri itu sekitar 30 menitan. Kalau di Malaysia, kendaraan becak seperti ini kan biasanya di tempat kawasan wisata. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, untuk mencari nafkah, sahabat-sahabat semua. Sebenarnya kampungnya Bang Toha itu juga agak luas ya. Kalau masuk ke ujung lorong sana itu ada rumah banyak. Nanti Bang Toha juga akan berkunjung ke rumah ibunya Bang Toha ya, yang dimana kata Amin, rumahnya itu hampir kena banjir. Cuma Bang Toha belum singgah ke sana. Sini banyak jual makanan, minuman, sahabat semua. Full, hampir rata-rata. Di kampungnya Bang Toha itu, kalau misal kata sekali ada orang jualan minuman laris, nah di situ pula timbul bermunculan jualan-jualan minuman baru. Jualan pentol, jualan bakso. Jadi di Indonesia itu orang jualan makanan juga keliling menggunakan motor. Kalau di Malaysia hampir Bang Toha tidak menjumpainya ya. Kalau di tempat kerjanya Bang Toha di kampung-kampung juga nggak pernah. Dan seperti ini suasana masjid di Pekan atau di kampungnya Bang Toha. Di Pekan ini ada dua masjid sahabatku semua. Yang satu masjidnya ujung timur, yang ini ujung barat. Yang ujung timur dulu juga pernah saya videokan. Nanti kalau Bang Toha ada waktu, Bang Toha akan keliling ke kampung kelahirannya Bang Toha. Jadi kali ini Bang Toha mau menuju ke tempat penjualan air minum istrinya Bang Toha. Alhamdulillah, bersyukurlah. Jadi kenapa saya selalu mengucap alhamdulillah, bersyukur. Dari hasil merantau, meskipun nggak besar, tapi setidaknya merupakan salah satu kebanggaan saya tersendiri, sahabatku semua. Hasil keringat saya sendiri, hasil perjuangan saya dengan istri saya, itu membuat kami selalu bersyukur. Di Indonesia jualan bensin eceran seperti itu sahabatku semua, atau minyak eceran. Kalau di Malaysia kan nggak ada orang jual minyak eceran. Mungkin banyak sahabat yang bertanya-tanya, kenapa sih Bang di Indonesia banyak orang jual minyak eceran? Ya karena stasiun minyak di sini jaraknya ini terlampau jauh sahabatku semua. Bayangkan dari Pekan ke tempat jualan air minum istrinya Bang Toha itu sekitar 25 menitan, tapi stasiun minyak satu pun nggak ada. Kalau di Malaysia rata-rata kita 10 menit, 15 menit banyak stasiun minyak, tapi kalau di sini nggak ada. Ya mungkin karena lokasinya di sini rata-rata rumah-rumah sahabat semua. Jadi mungkin yang membuat stasiun minyak pun juga kebingungan untuk mendapatkan tempat jualan. Singgah makan di warung sahabatku semua. Nah, Indonesia dan Malaysia bab soal makanan itu memang memiliki kesamaan. Di antara salah satunya ada nih sayur asam. Nah, di Malaysia juga ada sayur asam sahabatku semua. Bang akan tunjukkan makanan di sini seperti kurang lebih sama di Malaysia ya. Ada kesamaan ya karena Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara bertetangga sangat dekat. Jadi bab soal makanan pasti ada kesamaan. Yang penting nggak perlu gaduh bab soal makanan sahabat semua. Nah,
Kalau di Indonesia namanya sayur asem. Di Malaysia Bang Toha juga pernah loh makan makanan seperti ini. Biasanya pakai talas. Kalau di Malaysia pakai talas, tapi kalau di Indonesia ini pakai macam mentimun, kemudian ini nangka muda, ini ikan asap, ini ikan goreng, dan ini daun kemangi. Di Malaysia juga ada daun kemangi. Jom buat sahabatku semua, jemput makan. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Untuk harga makanan di kampungnya Bang Toha, kalau dengan kuah sayur asam, kemudian pakai ikan 1 ekor dengan sambal, kurang lebih sekitar 5 ringgitan sahabatku semua. Jadi kalau makan di kampung ini masih terbilang agak murah. 5 ringgit siap dengan minumannya. Jom untuk sahabatku semua, jemput makan. Bismillah. Dulu biasanya Bang Toha selama merantau di Malaysia, makanan tradisional seperti ini biasanya juga ada di majelis pernikahan di Malaysia. Bang Toha pernah makan sayur asam talas, kemudian ikan goreng. Jadi untuk bab soal makanan Indonesia dan Malaysia hampir mirip, mempunyai kesamaan sahabat-sahabatku semua. Disinilah tempat jualan minumannya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua, jualan TOS. Untuk harga TOS 1 botol atau 1 cawan, kok 1 botol 1 cawan? 1 cawan seharga 90 sen. Jadi nggak sampai 1 ringgit sahabatku semua. Karena Bang Toha jualannya di kampung, jadi menyesuaikan ekonomi keadaan yang di kampung halamannya Bang Toha. Yang ini keponakannya Bang Toha. Gimana Kak Feni? Dia masih malu-malu sahabatku semua. Jadi jualannya di tepi jalan seperti ini. Biasanya lori-lori truk juga membeli. Tapi alhamdulillah meskipun usaha kecil-kecilan, tapi setidaknya bisa untuk menyambung hidup sahabatku semua. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Alhamdulillah sudah sampai rumah sahabat-sahabatku semua, dan Bang Toha rencananya besok mau membuat teh tarik Malaysia, dan Bang Toha akan bagi-bagikan secara percuma. Jadi balik atau pulang daripada merantau, Bang Toha ingin membuat teh tarik. Untuk sahabat-sahabatku mungkin yang daripada Malaysia, 1 plastik ini mungkin 1 kilo ya, 1 kilo teh boh daripada Malaysia ini kira-kira diisi air berapa liter sahabatku semua. Sebab Bang Toha untuk sukatannya itu juga belum tahu. Makanya Bang Toha bertanya kepada sahabat-sahabat para subscriber daripada Malaysia, untuk 1 kilo teh biasanya menggunakan air berapa liter. Dan besok Bang Toha rencananya akan berbagi teh tarik daripada Malaysia. Petang ini Bang Toha akan belanja susu, akan belanja bekas untuk membuat teh tarik juga. Dan pastinya alhamdulillah niat yang saya niatkan ketika saya mau balik kampung daripada Malaysia memang sudah saya niatkan sahabatku semua. Bang Toha ingin beli teh ini kemudian buat teh tarik untuk saya bagikan percuma di tempat jualan air minum Bang Toha. Jadi 1 kilo ini kira-kira berapa liter air sahabatku semua? Ada yang bisa bantu Bang Toha, coba tulis di kolom komentar. Dan selepas sholat zuhur ini Bang Toha mau belanja susu untuk persiapan besok. Sebenarnya Bang Toha mau buat tadi pagi, cuma karena tadi pagi ada pekerjaan lain, jadi besok Bang Toha mau buat ini. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, cukup sekian videonya. Next, ditunggu video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, hasil kerja dari Malaysia buat apa? Alhamdulillah Bang Toha buat maniaga sedikit demi sedikit sahabatku semua. Yang telah sudi menonton videonya Bang Toha ucapkan ribuan terima kasih. Semoga sahabat-sahabatku semua diperlancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu.